Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum poligami? Bu, ini boleh saya jawab? Lah, tenang kalian. Fankihu ma tabalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, minan nisa, perempuan masna 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang. Ayat ini nyuruh nambah atau mengurangi? Saya ulang sekali lagi. Ayat ini menyuruh menambah atau mengurangi? Ketika itu orang Arab istrinya banyak, orang Makkah Madinah dia pakai mazhab namanya poligami unlimited edition. Ada yang bininya 10, ada yang bininya 20. Lalu kemudian turun ayat ini, kata Allah dalam Quran, kau pertahankan saja 4, sisanya kau lepas. Jadi yang waktu itu bininya 20, yang dipertahankannya 4, yang 16 dilepas. Sekarang saya tanya, ayat ini mengurangi atau menambah? Mengurangi, Beb. Jadi baca ujungnya, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, 1 saja. Dan hukum di Indonesia ketat sekali. Laki-laki tidak bisa menambah buka cabang kecuali ada surat izin dari istri yang ditandatangani di atas materai 10.000 yang disetujui oleh hakim pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam ini yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas, pena dan materai. Sebelum tidur periksa dulu, kalau ada kertas-kertas, pena, materai, hati-hati, takutnya pas tidur tertanda tangani. Andai pun tertanda tangani, jangan cemas, karena kertas itu nanti akan dibawa ke pengadilan dan hakim bertanya, benarkah ini surat ibu yang menulis? Benar Pak Hakim, tapi waktu itu saya sedang mengigau tidur lelap. Apakah ibu setuju? Setuju Pak Hakim, barulah bisa. Kalau tak bisa, kalian hanya bermimpi saja, saudaraku. Ibu sudah tenang? Dah. Itu kalau dia mau ke KUA. Tapi kalau dia mau diam-diam, selamat tinggal lah itu. Bolehkah Pak Ustadz? Ini ajaran Islam. Kalau tidak setuju jangan mengejek, karena mengejek berarti mengejek ajaran Islam, mengejek Nabi Muhammad, mengejek Allah. Kalau setuju laksanakan. Bapak rayulah ibu, mama mau masuk surga jalan tol yang tanpa banyak-banyak puasa sunat Senin Kamis, tanpa banyak sholat duha, langsung masuk surga. Setuju ini. Banyak cara lain masuk surga. Nah, tidak semua perempuan siap untuk menerima itu. Betul ibu? Dari bunyinya udah jelas, sudah pahamlah kalian. Tapi ada perempuan yang ikhlas, suaminya menikah lagi, dicarikan oleh istri yang pertama. Kawan saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti ibu yang mau tanya, nomor handphonenya nanti saya kasih untuk konsultasi bagaimana cara melembutkan hati, bisa menerima itu, insyaallah. Ada laki-laki yang kekuatannya 300 tenaga kuda, tak sanggup istrinya. Kalau ini tidak dibuka pintu emergency door, maka akan terjadi ledakan pesawat yang luar biasa. Dia akan berzina, dia akan buat maksiat. Sekarang saya tanya, ibu lebih mau yang halal atau dibiarkan dia buat haram? Aku tahu ini keputusan yang sulit ibu.
Karena susah itulah maka pahalanya surga. Ini video ini nanti tolong jangan dipotong-potong. Jawaban lengkap Ustadz Abdul Somad tentang poligami. Dia adalah emergency door. Ketika kita masuk pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala beku distempel semen. All of our passenger, kepada seluruh penumpang penerbangan pesawat airlines, nanti ketika pesawat ini di atas, tolong akan turun mendarat, kita keluar dari pintu sebelah kanan. Ada satu pintu di belakang, ada satu pintu di luar. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan, maka silangkan keluar dari pintu emergency door. Maka poligami adalah emergency. Jelas? Udah jelas kata orang tuh lah. Kalau udah jelas kata orang tuh, bismillah, mainkan. Yang ketawa yang jomblo-jomblo pula. Besar kalilah keinginan kalian. Satu aja belum. Satu itu aja urus dulu. Ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang belum menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa, fa innahu lahu wija, puasa itu jadi obat. Anak-anak muda yang belum cukup duit modal untuk nikah, kalian banyak puasa, puasa aja tiap hari. Kalau kalian banyak puasa, nanti ditunjukkan kawan, ada cewek, mana itu yang jilbab merah, entah macam semangka aja gue tengok. Jadi banyak-banyak puasa. Ibu-ibu, kalau dapatlah menantu yang soleh macam panitia ini, jangan sampai kalian lewatkan. Karena mencari laki-laki yang soleh sekarang ini susah, ibu. Kalau mereka nanti datang meminang anak gadis ibu, tolong maharnya jangan tinggi-tinggi ya bu. Udah aku kasih kalian jalan. Tak laku juga bukan salahku lagi. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak-anak muda yang taat agamanya, suka kepada ulama, dididik di pesantren Al-Inabah, dekat dengan Walid Zainal, wa khuluqahu, akhlaknya baik, suka pengajian tabligh akbar, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kerusakan yang amat sangat dahsyat. Kalau kau terima laki-laki karena hartanya, hari ini kaya, besok jadi fakir miskin. Kalau kau terima laki-laki karena gantengnya, hari ini ganteng, besok top, tua, ompong, peot. Kalau kau terima karena bangsawannya, hari ini bangsawan, besok kena sawan. Tapi kalau kau terima karena solehnya, karena agamanya, karena akidahnya, karena akhlaknya, itulah yang tak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas. Dia akan melahirkan anak cucu keturunan. Ini calon imam-imam kalian. Ya Allah, pertemukan anak-anak gadis yang solihah-solihah ini dengan anak lajang yang soleh-soleh ini dengan cara yang baik-baik ya Allah, sehingga lahirlah keturunan yang baik-baik insyaallah. Ayah ya, gimana ayah jumpa dengan emak dulu? Kami jumpanya waktu tabligh akbar di Manggi. Gimana ceritanya jumpa? Waktu itu pas sudah selesai acara Ustadz Somad, pas kami bubar, waktu aku sedang nyari-nyari selop, itulah kepalaku terbentur sama kepala emak kau. Tuh, pas kami pandang, indah untuk diceritakan ke anak cucu. Pertemuannya di mana? Pengajian. Acaranya apa? Mendengar ayat Allah. Ada pacaran-pacaran. Kami tak pernah pacaran. Setelah tatapan itu,
aku pun datang ke rumah kakekmu, datukmu, aku pun diterima, kami pun menikah. Setelah itu kau pun lahir setelah 9 bulan 10 hari. Di Manggi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Serius saya bertanya ini. Di Manggi orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain tinggal 4 bulan aja lagi. Nikah Januari, Mei lahir. Ini yang saya katakan, ini true story, kisah nyata atau hoax? Nyata. Apa namanya? MBA, Married by Accident. Kena kecelakaan, dibonceng anak lajang membonceng anak gadis. Kamera sudah menyala, naikkan ke atas, letakkan posisinya di tengah, hidupkan handphone dengan senter. Yang tak punya baterai nanti disiapkan baterai TV, baterai semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi salam alaika.